unit testing itu apa sih gitu ya? Tadi kan itu dikerjakan oleh developer. Nah, unit testing itu juga adalah smallest part of testing process. Jadi testing yang paling kecil. Nah, kalau QA biasanya misalnya tadi requirement based, dia akan validasi berdasarkan requirement. Dia langsung misalnya ngetes program kita pakai misalnya user interface, apakah website, apakah mobile atau apa segala macam. Cuman unit testing ini yang kita tes adalah fungsi code kita, fungsi yang kita buat di coding kita gitu ya. Itu makanya smallest part. Jadi fungsi itu kan bagian terkecil yang bisa kita testing gitu. Nah, itu unit testing. Jadi all operation yang ada di functionality, misalnya kita punya fungsi buat mengkalkulasikan voucher gitu ya. Voucher akan terapply jika kita punya rule misalnya minimum harga gitu. Dia akan kita apply kalau harga yang dimasukkan atau harga yang dipilih sama user lebih dari angka minimum tersebut. Dan itu akan ngecek tuh all operation unit testingnya gitu. Sama kayak kita proses debugging sebenarnya. Gitu. Nah, terus kalau bisa unit testing itu juga simulate all possible scenario atau test case. Cuman ini butuh waktu memang drawback-nya. Jadi dari sisi development-nya butuh waktu untuk kalau pengen simulate all possible scenario. Gitu. Nah, unit testing sendiri ada 3 part nih sebenarnya. Ada setup, terus ada calling dari unit testing dari fungsinya itu sendiri, sama assertion untuk ngetes apakah fungsi kita udah sesuai atau belum. Itu ada di assertion nantinya. Gitu. Kita lanjut lagi. Apa sih yang kita dapat nih kalau kita mengimplementasikan unit testing? Pertama, kita punya insight of code coverage. Jadi code coverage itu apa sih? Jadi kita bisa punya insight nih, code kita tuh seberapa efektif sih gitu. Bisa aja misalnya kita punya if else if yang banyak gitu ya, kalau teman-teman programmer yang tahu gitu ya. Kita bisa tahu nih dari segi unit testing kita, kalau kita implement unit testing, kita bisa tahu seberapa besar sih code coverage-nya yang di cover sama unit testing kita, atau bahkan semua skenario misalnya kita udah coba nih, ternyata ada code yang nggak maksimal yang kita tulis, cuman sebenarnya kita nggak ada skenario yang menuju ke sana. Nah, itu bisa tahu juga tuh code coverage-nya. Jadi kita bisa nulis coding lebih efisien dan efektif gitu. Terus early detection of errors and problems. Jadi misal nih kita udah nulis coding, udah nulis fungsi, terus kita udah implement unit testing, kita bisa tahu nih kalau ada error dari logic kita, karena di unit testing itu kan kita bakal setup datanya, inputannya, terus sama yang kita expect dari fungsi itu apa sih gitu. Kalau dari input sama output yang nggak sesuai, itu akan menghasilkan error. Jadi kita udah tahu duluan. Jadi seperti itu. Regression testing. Nah, itu juga penting juga nih. Jadi regression itu apa sih? Nah, regression itu misalnya teman-teman udah ada fungsi yang berjalan dengan baik selama ini. Tiba-tiba ada bugs atau ada ada fitur baru nih. Nah, fitur baru masuk, teman-teman kerjain, tiba-tiba dia juga harus menyenggol fungsi yang lama. Nah, misalnya fungsi yang baru itu jalan, cuman fungsi yang lama itu malah jadi error. Nah, itu namanya regression. Regression itu ya tadi yang tadinya jalan dengan baik, tapi tiba-tiba jadi error karena ada impact dari fitur yang baru atau fixing yang kita lakukan. Nah, itu kita juga bisa deteksi nih dari unit testing. Karena kita udah punya skenario-skenarionya, tiba-tiba ada perubahan nih di fungsi kita. Nah, kalau kita ada perubahan, ya bisa ketahuan lebih cepat tuh, gitu regression-nya. Simplified debugging, itu apa tuh? Nah, kenapa bisa kita bilang simplified debugging? Nah, kalau kita pengen debug biasanya ya, itu kan kita harus satu paket tuh, misalnya di backend itu sampai API-nya jalan baru kita bisa debug. Cuman kalau kita implement unit testing, kita nggak perlu sampai API-nya jalan tuh, kita bisa melakukan testing atau menjalankan fungsi itu tanpa harus kita lewat API, tanpa lewat user interface gitu. Kita tinggal nulis codingan kita udah bisa ngejalanin tuh, oh fungsi kita udah berjalan dengan baik atau tidak. Makanya itu simplified debugging. Karena kita udah nulis testing duluan dan itu bisa dijalanin langsung gitu. Terus benefit yang lain tuh ada sistem documentation. Nah, di unit testing itu kan kita harus menulis data inputan sama output yang kita harapkan. Itu sendiri sebenarnya udah self-explanatory gitu ya. Udah menjelaskan dengan sendirinya bagaimana fungsi itu dijalankan. Kita udah punya, ya ibaratnya kita udah punya contohnya menjalankan fungsi itu. Kita udah punya berbagai
set of data yang kita tulis sebagai input, dan kita punya juga expected result-nya dari inputan-inputan yang kita tuliskan gitu ya. Makanya itu disebut juga sebagai system documentation. Nah, kalau kita udah melakukan testing, nah fungsi-fungsi tersebut kita bisa jadikan sebagai reusable code gitu ya. Ya misalnya codingan fungsi, misalnya tadi fungsi voucher ini gitu ya, udah jalan dengan bagus, unit testingnya udah jalan dengan bagus gitu ya. Itu kita bisa digunakan sebagai reusable code di project yang lain kayak gitu. Lanjut lagi, nah guideline ini dalam menulis unit testing. Jadinya coba pilih input-inputan, data-data inputan yang mengenerate all error. Jadinya malah kita lebih diutamakan untuk inputan-inputan yang menghasilkan error sebenarnya. Kalau yang positif itu gampang ya. Cuman ini guideline-nya adalah kita justru disuruh untuk memberikan input yang menghasilkan error nantinya, error message. Karena gini, misalnya ada tadi kembali lagi ke skenario voucher. Nah, skenario voucher itu kan banyak ya. Ada yang emang misalnya usernya nggak berhak atas voucher tersebut, atau voucher tersebut rules-nya belum terpenuhi atau segala macam. Itu kan error message-nya itu kita harus punya semua tuh. Nah, ada perubahan error message sedikit. Nah, itu kita bisa deteksi dari unit testing ini gitu. Jadinya kita bisa bikin skenario di mana setiap inputan tuh akan menghasilkan error-error yang berbeda. Itu malah lebih disarankan di guideline-nya. Terus input yang buffer overflow, misalnya yang dividing by zero, terus apakah yang nilai lebih besar menghasilkan integer yang lebih besar integer itu kan ada nilai maksimum ya, 200 juta atau berapa gitu saya lupa. Coba unit testing yang menghasilkan data integer yang lebih dari itu misal. Terus kalau bisa kita juga punya data inputan yang kita bisa reusable gitu ya. Kita bisa repeat. Jadinya inputan misalnya berupa objek, user, segala macam yang bisa kita reusable atau kita repeat. Terus juga kita tadi invalid output. Jadinya selain tadi kan kita punya error message, itu kita sebagai valid input, valid output gitu. Nanti kita juga cek nih invalid output yang menghasilkan dia error gitu ya, error sistem gitu ya, error 500 segala macam atau error exception segala macam itu kita juga disarankan untuk menulis unit testing gitu. Tadi force computation result to last small juga harusnya masuk tuh yang ke overflow sebenarnya. Nah, dari berbagai macam advantage atau keuntungan dari unit testing, ada sih trade off-nya. Ini nggak saya bilang kelemahan, tapi trade off aja lah gitu ya, biar lebih asik gitu ya. Itu trade off-nya, mau nggak mau, development time kita juga nambah nih. Karena kita harus nulis, selain nulis functionality-nya, juga harus nulis codingan untuk unit testing tersebut gitu. Dan juga ada trade off-nya, mungkin nggak semua orang nih aware dengan unit testing atau TDD gitu. Nah, jadi harus ada learning curve-nya. Itu sih, teman-teman. Terus yang bisa saya simpulkan, unit test itu yaitu tadi the small part of unit testing process in software development. Terus tadi ada key advantage-nya, bisa early detection of errors, detect regression, sama easier debugging proses. Seperti yang saya bilang tadi, bisa debug level function gitu ya. Instead of harus membuat satu package penuh, misalnya API atau kita buat website atau segala macam untuk debuggingnya. Nah, tapi unit testing juga menyebabkan development time-nya itu lebih lama gitu sih. Nah, itu presentasi dari saya. Mungkin saya pengen coba demokan tentang unit testing yang tadi udah saya coba buat gitu ya. Misal ya, tadi kita pakai ini deh, kalkulator voucher deh ya. Kita coba ini deh, kita pengen ngebuat nih. Ini misalnya kita ini dulu deh. Nah, yang namanya TDD, kalau kita udah punya requirement misalnya, requirement-nya misalnya seperti ini. Kita disuruh membuat fungsi voucher kalkulator gitu ya. Di mana dia punya syarat, punya rules-nya adalah misalnya yang gampang deh. Dia punya nilai minimum yang
di input gitu ya. Input nilai minimum. Nah, jika inputan dari user user input lebih besar dari nilai minimum, akan apply vouchernya gitu. Misalnya ini contoh voucher yang sederhana banget gitu ya. Nah, oke, apa namanya? Contohnya misalnya kita pakai ini ada nanti di unit testing itu ada mocking. Mocking itu buat kita mengisolate dependensi. Misalnya ini adalah untuk ngecek ke database gitu ya, misalnya. Find current discount adalah fungsi untuk ngecek ke database. Misalnya kalau dia price-nya atau yang diinput atau harga yang dia akan bayarkan nilainya berapa, dia harus menghasilkan nilai berapa. Kita isolate namanya mocking itu. Jadinya karena tadi kan itu small part ya. Jadi yang kita testing adalah fungsinya saja gitu. Fungsi yang kita pengen testing doang. Nah, misalnya kita pengen buat fungsi kayak gini gitu. Nah, misal kita pengen membuat fungsi tes voucher kalkulator misalnya. Kalkulator. Nah, ini contohnya aja biar testing detik. Terus kita coba ini. Tadi saya udah buat. Misalnya kita pengen buat test case-nya seperti ini. Langsung aja biar cepat, udah menit ke-23 juga. Misal kita pengen coba nih, ini test case-nya. Misal kita pengen buat tadi kan dengan requirement seperti ini. Ini testingnya, assert-nya dia ambil dari apa? Oh sorry, bukan assert V2 tapi ngambil dari sini. Nah ini test case yang udah kita buat misalnya. Test case pertama, kalau minimum purchase amount-nya yang kita set misalnya 100. Purchase amount yang beli sama user ada 150. Nah, diskon yang kita pengen mocking dari database adalah 20. Jadi expected amount yang harus dia bayarkan adalah 130. Gitu. Nah, kalau dia 40, kalau minimum 100, purchase amount-nya 200, dia diskonnya 20 dan harusnya segini. Gitu ya. 40 deh misalnya, ini 40, ini 160. 60 jadi 290 gitu ya. Jadi kalau ini kan lebih dari purchase amount-nya, berarti dia akan nah kita buat ini ya dulu nih. Ini inputannya dan outputnya adalah expected amount ini yang kita harapkan gitu. Intinya should not apply when equal to minimum, misalnya gitu. Jadi kalau sama nilai minimum sama purchase amount-nya, dia nggak ke-apply nih. Jadi yang harus dibayarkan tetap 100. Should not apply, misalnya dia kurang dari less than minimum. Nah ini minimum, ya jadi purchase-nya tetap 50 karena dia nggak ada diskon yang ini nggak ke-apply. Kalau zero juga nggak ke-apply. Nah kita bisa testing nih di sini. Langsung tadi kan kalau pakai TDD kita tulis ininya dulu nih malah. Ini kita fungsinya kita nggak apply dulu misalnya gitu ya. Oke, kita return purchase amount dulu, langsung kita tes. Go tes kalkulator. Nah, ini masih fail nih. Kita lihat di test case pertama, test case yang 290, ini semua test case yang gagal bakal keluar nih error, karena belum sesuai dengan fungsi yang kita buat. Jadinya ini yang namanya TDD. Jadi kita malah ngebuat fungsi testingnya dulu instead of fungsinya yang benarnya gitu. Nah, kita langsung misalnya kita kita buat fungsinya sesuai dengan requirement-nya nih. Nah, kita punya nilai input minimum, kalau nilainya user inputnya lebih besar dari nilai minimum, maka akan apply voucher misalnya gitu. Oke, misalnya kayak gini.
purchase amount yang diinput sama user, dia bakal set berdasar cek dulu nih apakah lebih besar daripada minimum purchase amount. Diskonnya bakal dikurangin sama diskon gitu ya. Kita cek misalnya ini kita udah implement fungsi kita cek nih hasilnya apakah sudah sesuai. Nah, udah oke nih, nggak ada error lagi. Berarti fungsi kita sudah sesuai dengan testing-testing yang kita buat gitu. Nah, ini misalnya kita punya salah apply logic kita. Misalnya ini kita pakai sama dengan gitu ya. Tadi dia harusnya kalau kita jalanin dia bakal error nih. Langsung ke detect, oh ada error nih. Kita lihat yang should not apply when equal to minimum. Oh, dia tuh harapannya kalau dia sama dengan harusnya dia nggak ke-apply nih. Cuman kita karena salah logic, ini yang paling simple ya. Ada sama dengan nih. Oh, ini salah logic nih. Berarti kita harus benerin codingan kita sama dengan kita hilangin. Kalau kita tes lagi, dia jadi oke. Gitu. Jadinya itu early detection of error. Jadinya kita tanpa ngebuat API segala macam, kita udah bisa testing fungsi kita di sini. Gitu. Mungkin udah mau 30 menit juga. Segitu aja dari saya. Thank you banget atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya nggak? Ada teman-teman? Ijul mungkin? Ada? Nggak ada? Oke, nanti mungkin ada mau ditanya setelah presentasi yang kedua kali ya. Yang kedua ada dari Mas Reja. Mas Reja bakal bawain image processing and video proctoring with machine learning. Boleh langsung ke Mas Reja ya? Mas Habib, nggak apa-apa? Sip, thank you Mas Habib. Mas Reja, silakan. Tepuk tangan dulu dong tadi Tommy buat Mas Habib dong. Iya benar. Tepuk tangan dulu dong Mas Habib.